Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nofreza Setio Budi dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelompok 4 Abi Praya Jagadita. Oke, kali ini perkenankan saya untuk menerangkan kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh pemateri yakni Kak Fathul Kadim tentang masalah SWOT. Nah, oke, langsung saja. Jadi kita sebagai mahasiswa ya, khususnya mahasiswa baru, maka kita perlu menambah wawasan-wawasan yang ada, entah itu dari organisasi maupun hal yang lain. Nah, sebelum itu kita harus menganalisa diri kita sendiri untuk supaya lebih mudah dalam menambah wawasan tersebut. Nah, sebelum itu kita harus memerlukan yang namanya kejujuran. Selain kejujuran yaitu adalah SWOT. Apa itu SWOT? SWOT yaitu kepanjangan dari S itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity, dan yang terakhir T-nya itu threat. Nah, apa itu? Yang pertama yaitu S, strength. Strength atau kekuatan. Nah, jadi kita sebelum menganalisa diri sendiri, hal yang pertama dilakukan adalah mengetahui kekuatan kita itu batas mana. Kita itu mempunyai kekuatan apa dan kita itu mampu dalam hal apa. Jadi kita harus mengetahui itu dulu dari diri kita. Setelah kita tahu kekuatan dan apa yang kita mampu, kita juga harus mengetahui yang kedua yaitu weakness. Weakness itu bisa juga disebut dengan kekurangan. Nah, kekurangan apa yang ada dalam diri kita? Yang pertama, kok yang pertama sih? Tadi kan kekuatan, nah yang kedua kekurangan. Jadi kalau udah tahu kekurangannya, kita nyari kekurangan kita. Kekurangan kita itu di apa sih? Gitu loh. Nah, jadi kan otomatis kalau kita ada kekuatan juga ada kekurangan. Karena setiap manusia itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Nah, kalau sudah tahu kekuatan dan kekurangan, nah kita nyari peluang. Jadi kan kita udah tahu, oh kekuatan aku tuh di sini dan kekurangannya aku tuh di sini. Jadi aku bisa ngambil dalam hal ini. Nah, itu tuh kita nyari peluangnya lagi. Gitu loh. Nah, kalau udah dapet peluangnya, jangan kita langsung set ngambil peluang itu. Kita harus tahu dulu satu lagi. Nah, apa itu yang terakhir yaitu T-nya itu threat atau ancaman. Nah, jadi setiap hal yang kita ambil itu juga pasti mempunyai ancaman-ancaman yang ada, gitu loh. Nah, resikonya yang akan kita ambil tuh apa? Apakah kita mampu, gitu loh. Nah, jadi kita udah punya kekuatan, udah tahu kekurangan kita udah nemu peluangnya. Nah, kita kira-kira itu kita ngambil peluang ini tuh ancamannya apa gitu loh. Jadi kita bisa mengantisipasi ancaman-ancaman tersebut yang bakal kita lalui gitu. Nah, itu untuk menganalisa diri. Jadi apabila kita udah memahami 4 hal tersebut, maka kita akan mudah untuk menambah wawasan-wawasan yang ada gitu. Nah, kenapa kita harus menganalisa diri sendiri? Karena pada dasarnya orang yang tidak memahami dirinya sendiri itu maka ia akan bingung dalam melakukan hal apapun, dalam melakukan sebuah putusan atau yang lainnya. Nah, dari itu maka mahasiswa juga perlu membaca, mengumpulkan relasi, karena relasi itu sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Menganalisa diri itu juga disebut menganalisa diri itu juga penting karena suatu saat nanti kita dituntut untuk menjadi pemimpin nih, gitu. Jadi sebuah pemimpin juga harus tahu batasan-batasan diri kita itu di mana gitu. Selain itu juga kita itu harus bisa mengetahui kapasitas diri kita itu sampai mana. Apakah terlalu jauh, apakah terlalu pendek gitu. Dan mahasiswa itu harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan waktunya diskusi, kapan waktunya tidur, dan kapan waktunya membaca. Jadi yaitu hal terpenting itu kita harus bisa menganalisa diri sendiri tersebut. Nah, kalau kita udah bisa ya insya Allah kedepannya aman-aman aja.
gitu. Nah, jadi udahlah, cukup sekian gitu aja. Nanti penjelasan yang lain bisa kalian searching sendiri-sendiri. Oke, mungkin itu cukup dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.